Ya, ini teks mining adalah bagian dari metode pada data mining. Salah satu aplikasi dari data mining. Sering disebut juga dengan teks data mining karena pada dasarnya ya ini kita masih di dalam domain data mining ya, yang membedakan hanya pada objek datanya atau sumber datanya ya, tipe datanya, bentuk datanya. Dari namanya text mining itu berarti tipe data yang akan di mining ya, yang akan kita gali itu berupa teks ya, berupa teks yang ada di dokumen-dokumen ya, yang terdapat di dokumen-dokumen, atau disebut juga dengan knowledge discovery in textual database ya. Jadi basis data yang berbasis teks ya. Pada dasarnya text mining ini adalah proses untuk mengekstrak ya pola, pattern dan knowledge ya, pengetahuan yang bersifat menarik dan non trivial ya, yang penting dari sebuah dokumen ya. Karena di sini kita akan objek datanya berupa teks ya, teks itu kan terdapat di dokumen ya, baik itu dokumen yang digital ya maupun dokumen-dokumen yang berbentuk fisik ya, itu bisa dijadikan sebagai sumber data ya bagi kita untuk melakukan text mining. Ya, karena text mining ini adalah bagian dari data mining, ya, sehingga inti proses kerjanya yaitu sama dengan proses kerja dari data mining pada umumnya. Ya. Hanya saja yang membedakan adalah dari segi tipe datanya, ya, di mana yang di mining itu adalah teks, ya, basis data teks gitu. Sehingga atau ya ke depannya ya text mining ini ya, untuk sumber datanya itu dari data-data yang tidak terstruktur ya, data-data yang tidak terstruktur, unstructured data ya, kan ada dua jenis ya, ada data terstruktur dan data yang tidak terstruktur ya. Data yang terstruktur contohnya adalah data-data yang ada pada DBMS ya, yang ada pada yang dikelola di database management system ya, seperti di di MySQL ya, di Oracle ya. Nah, itu adalah data-data yang bersifat terstruktur ya. Nah, sedangkan teks ya, teks itu termasuk data-data yang tidak terstruktur ya, teks itu. Jadi dia bukan dari DBMS ya, tetapi dari dokumen-dokumen yang biasa kita temui ya di real world, di kehidupan nyata kita ya, itu database yang bersifat teks ya. Jadi teks itu adalah data yang tidak terstruktur. Nah, text mining ini ya semakin semakin kesini tuh dia semakin trennya naik ya, maksudnya menjadi hal yang penting ya di dalam dunia informatika ya. Kenapa ya? Kenapa? Karena kita tahu bahwa kesini ya data yang tersedia yang bisa kita gunakan ya, data yang ada yang sekarang ya, yang tersedia sekarang itu kebanyakan adalah data yang tidak terstruktur ya. Setuju nggak ya? Jadi saat ini justru kebanyakan ya data-data itu adalah data yang tidak terstruktur ya, itu dibandingkan dengan data yang terstruktur. Ingat ya, hukum dasar dari data mining itu adalah sumber datanya ya, atau datanya itu harus dalam jumlah yang masif, yang banyak, jumlah yang besar ya. Itu kan hukum dasar dari data mining.
Nah, itu sejalan dengan sejalan dengan fakta yang sekarang terjadi, itu bahwa teks ya yang merupakan data yang tidak terstruktur itu sangat melimpah saat ini, gitu ya. Sangat melimpah saat ini data yang tidak terstruktur dibandingkan dengan data yang terstruktur. Selain melimpah banyak ya, data yang tidak terstruktur itu juga mudah sekali bagi kita untuk mendapatkannya ya. Itu berbeda dengan data yang terstruktur. Contohnya apa ya? Contohnya ya sekarang ya di internet kan, internet itu sumber data ya. Nah, kebanyakan sekarang di internet atau bahkan ya hampir semua ya data-data yang ada di internet itu adalah data-data yang tidak terstruktur ya. Baik itu berupa teks, berupa video, berupa audio ya, atau berupa tipe data lainnya ya, yang sekarang sedang ngetren ada yang terbaru tipe data 3D ya, metaverse ya. Itu. Nah, itu data-data yang seperti itu sangat melimpah ya, sangat banyak bertebaran di internet, dan yang paling penting adalah mudah untuk didapatkan ya, bahkan gratis ya, oleh kita bisa didapatkan secara gratis ya. Contohnya apa? Ya, untuk yang bertipe teks itu di sosial media sangat banyak ya. Di Twitter ya, kemudian di Facebook ya. Itu di sosmed-sosmed yang seperti itu ya. Tipe data teks itu sangat melimpah, sangat banyak ya. Itu kan tidak terstruktur ya, termasuk teks. Kemudian data yang tidak terstruktur lainnya misalkan berbentuk video. Sekarang kan lagi ngetren TikTok, YouTube apalagi kan gudangnya video. Itu kan melimpah, sangat banyak. Dan kita dapetinnya gratis, bisa dengan gratis dapetinnya ya. Gitu. Terus yang bertipe gambar ya, 2 dimensi, ada sosmed Instagram ya, ada sosmed apalagi gitu kan. Nah, melihat dari situ ya, sehingga tren dari text mining ini semakin meningkat gitu ya, karena data yang ada sekarang yang tersedia yang sering digunakan, yang sering kita temui ya setiap hari adalah data-data yang tidak terstruktur, salah satunya adalah teks ini. Coba Daud bandingkan dengan data yang terstruktur ya. Bagaimana kita bisa dapetin ya di internet nih, misalkan yang paling gampang di internet, cara dapetin data yang terstruktur untuk dijadikan sebagai misalkan data source ya, sumber data, atau nantinya sebagai data training misalkan ya. Ada tapi terbatas ya. Ada tapi harus bayar misalkan gitu ya. Jumlahnya sedikit gitu kan. Nah, itu kan susah ya dibandingkan dengan cara kita bisa mendapatkan data yang tidak terstruktur. Ya tinggal kita buka Twitter ya, kopas-kopas aja semuanya, atau di scraping ya data-data tweet-tweet di Twitter, udah kita punya data, gampang, nggak perlu bayar nggak perlu keluar biaya ya. Terus bisa kita dapetin sebanyak mungkin ya. Terus kita butuh data video, tinggal buka YouTube ya, gampang, gratis gitu. Coba bandingkan dengan kalau kita ingin dapetin data yang sudah terstruktur ya. Itu misalkan yang sudah berbasis misalkan Oracle, atau misalkan berbasis MySQL misalkan ya, kan itu susah ya. Ada misalkan penyedia tapi harus bayar misalkan gitu, ada tapi harus minta izin gitu kan, ada permissionnya gitu. Nah, itu yang latar belakang yang menjadi alasan kenapa text mining ini sekarang trennya meningkat ya gitu, karena itu berbanding lurus dengan data kesediaan ya, ketersediaan data teks yang tidak terstruktur yang ada saat ini gitu ya. Orang itu sangat mudah bisa dapetin data teks ya, data yang tidak terstruktur ini. Itu sedikit pendahuluan ya. Secara definisi ya,
text mining ini ya sama seperti data mining, menambang data ya. Cuman yang membedakan adalah objek datanya di sini berupa teks ya, berupa teks. Dan teks biasanya kita dapatinnya dari mana ya? Teks itu ya dari dokumen ya, dari dokumen dari apa namanya? Dari kalau yang sekarang misalkan dari sosmed ya, dari internet ya. Itu secara definisi gitu ya. Jadi hampir sama, artinya adalah menambang data tetapi berupa teks ya, berupa teks. Jadi yang tidak terstruktur. Kalau kemarin ya, kemarin mungkin sudah belajar ya teknik-teknik data mining ya, tapi itu kita menggunakan data yang sudah terstruktur ya. Yang sudah terstruktur itu yang sudah dikelola secara DBMS gitu ya. Nah, kalau ini text mining itu yang tidak terstruktur. Salah satunya adalah teks. Ini untuk memotivasi ya bahwa text mining ini bisa diterapkan ya ke segala bidang ya. Yang paling populer ini salah satunya ada information extraction ya. Ekstraksi informasi. Kemudian ada topik tracking, pelacakan topik berdasarkan pada profil user dan berbagai dokumen yang dilihat user, teks. Ya. Kemudian ada summarization, ya, peringkasan. Kemudian ada clustering, ya. Ada clustering, pengelompokan. Ada klasifikasi juga biasanya. Nah, ini sebagai apa namanya contoh nih, sebagai gambaran ada API yang namanya uClassify. Ya. uClassify ini API untuk apa namanya mengklasifikasikan. Ini dia menggunakan text mining ya. Ini machine learning yang berbasis text mining. Tuh, ini banyak sekali apa namanya contoh penggunaan text mining ya untuk klasifikasi. Jadi misalkan ada sentimen ya, analisis sentimen. Kemudian ada analisis gender. Ini topik tadi yang apa mengkategorikan di dalam topik-topik tertentu ya. Kemudian ada egg analyzer, mood, Myers-Briggs attitude, ya, dan banyak lagi nih. Komputer topik, ini per topik ya, ada komputer, society, sport, art. Nah, kita juga bisa bikin klasifikasi sendiri. Ini contohnya misalkan sentimen nih. Ya. This classifier determine if a text is positive or negative. Jadi ini untuk mendeteksi ya, menganalisis apakah teks yang diinputkan itu sentimennya positif atau sentimennya negatif ya, di mana sumber data dari machine learning ini ya itu dari 2,8 million dokumen ya, dari Twitter, dari Amazon Product Review, dari Movie Review ya. Ini sumber datanya nih ya. Nah, ini kan sumber data ini kan tidak terstruktur kan ya. Twitter itu kan tidak terstruktur. Review ya, komen-komen dari user, dari orang itu kan tidak terstruktur ya. Ini bisa dicontohkan. Misalkan ini English ya. Contoh misalkan this product misalkan broken. Ini harusnya negatif ya.
Tuh, negatif. 92% negatif. Nah, ini menganalisis sentimen, ya. Ini bisa berguna untuk apa kira-kira? Daud bisa ngasih ini. Aplikasi ini berguna untuk apa nih? Kalau tahu positif negatif mungkin jadinya ngebantu buat yang apa ya, pemilik datanya gitu Pak. Jadi tahu apakah itu tuh negatif atau positif. Jadi kalau misalnya ternyata negatif, harus dibenerin gitu brokernya kenapa. Betul. Ya, ini bisa nih bagus untuk misalkan di sebuah toko online ya, atau di sebuah marketplace misalkan yang ada fitur, ada menu fitur review produk ya, review produk. Nah, itu kita ambil data komen-komen dari orang-orang yang pelanggan-pelanggan kita ya. Itu kan bisa di analisis dengan menggunakan ini ya, untuk mengetahui bahwa oh ini negatif nih produknya, ini banyak reviewnya itu banyak negatifnya, misalnya oh ini review banyak positifnya gitu kan, bisa buat gitu. Oh jadi produk A ini kebanyakan reviewnya negatif nih gitu kan, itu kan salah satu tujuan dari data mining kan, menghasilkan informasi yang selama ini terpendam ya, yang selama ini tersembunyi, kita gali ya untuk menghasilkan sebuah informasi dengan nilai yang lebih gitu ya. Nah ini contohnya review-review dari orang-orang, dari pelanggan-pelanggan misalkan ya, numpuk gitu aja misalkan ya. Nah setelah kita gali, dianalisis ya, ternyata menghasilkan sebuah informasi ya, informasi yang berharga, informasi yang bernilai ya. Dulu saya pernah ada membimbing mahasiswa ya, membimbing skripsi mahasiswa. Judul skripsinya itu mengenai jadi dia bikin aplikasi ini jual beli rumah ya, marketplace properti, dia bikin aplikasi seperti itu, jual beli rumah. Jadi orang OLX ya, kayak OLX. Jadi orang ngeposting, misalkan ngeposting iklannya tapi rumah ya, rumah dijual rumah misalkan, atau dikontrakan rumah gini misalnya. Nah kelebihannya adalah dia ada fitur analisis sentimen terhadap apa? Terhadap jalan atau terhadap alamat rumah tersebut. Jadi misalkan nih saya penggunanya ya, saya itu mau posting iklan di aplikasi itu. Saya posting iklan rumah saya misalkan mau dijual rumah, misal alamatnya di mana misalkan. Ditulis di situ alamatnya di misalkan Dadaha misal di sini ya, misalkan, atau di Cibiru misalkan, alamatnya Cibiru. Nah nanti kata kuncinya misalnya Cibiru. Nah, Cibiru ini nanti akan dijadikan kata kunci, kemudian dicari di sumber datanya di Twitter. Dicari di Twitter ya, tweet-tweet yang berhubungan dengan Cibiru. Jadi tweet-tweet yang ada Cibirunya ya. Nah, dikumpulkan tweet-tweet ya dari Twitter, tweet-tweet orang yang ada kata Cibirunya ya, jalan Cibirunya gitu. Dikumpulkan, nah kemudian dianalisis ya, seperti ini, dianalisis kumpulan dari tweet, teks-teks yang ada di tweet tadi dianalisis untuk ditentukan ya, negatif atau positif kebanyakannya ya, orang nge-tweet tentang Cibiru gitu. Oh ternyata setelah dianalisis ya, kebanyakan tweet orang ya tentang Cibiru itu negatif gitu. Kenapa? Misalnya karena misalnya ternyata banyak orang yang nge-tweet bahwa oh Cibiru banjir. Oh di Cibiru
ini sekarang lagi banyak begal, misalnya, oh di Cibiru banyak kemalingan, oh di Cibiru itu longsor, oh di Cibiru itu macet misalkan. Nah itu kan kata-kata itu kan negatif kan, tweet-tweet negatif kan gitu. Nah jadi dapat klasifikasikan bahwa alamat daerah di Cibiru itu banyak orang yang menyatakan negatif. Jadi di iklannya itu ada muncul bahwa di alamat di iklan ini itu banyak orang yang mengatakan bahwa macet, daerah banjir, daerah begal gitu. Dan itu bisa menjadi informasi tambahan bagi calon pembeli kan ya untuk dapat informasi, oh ini rumah bagus tapi alamatnya di Cibiru, dilihat ini analisis sentimennya banyak yang negatif gitu. Nah, itu kan sebagai nilai tambah dari aplikasi kan. Itu secara otomatis nggak jadi itu ya natural ya, alami ya. Karena kan sumbernya dari Twitter kan ya, walaupun kita nggak tahu kan orang nge-tweet itu benar atau bohongan kan, kita nggak tahu ya. Tapi kan kalau kita lihat dari segi kuantitasnya kan ya bisa saja kan gitu, mewakili lah gitu, sampel mewakili. Kebayang ya maksud saya gitu ya. Nah itu. Jadi text mining ini saat ini saya kira cocok ya, karena ya itu tadi, sekarang di internet kebanyakannya adalah data yang tidak terstruktur ya. Orang komen di Facebook kan, komen atau di WA, misalnya di grup WA orang komen atau misalnya, itu kan gratis kan ya, datanya kan gratis, bisa kita ambil begitu saja kan. Bandingkan dengan kalau kita mau dapetin data yang sudah terstruktur kan, harus bayar lah, harus minta izin lah, harus dan ininya juga sedikit ketersediaannya. Banyak lagi nih contoh-contoh lain, misalnya ini topik nih ya, topik art, business, computer, games, health, home ya. Nah ini untuk menentukan mengklasifikasikan teks yang dimasukkan itu, dokumen yang dimasukkan itu, dia berbicara tentang topik apa gitu ya, tentang topik apa ya. Contohnya misalkan saya cari di sini contohnya. Yang gampang aja, misalkan sport ya, sport news. Saya cari misalkan di salah satu portal berita misalkannya. Nah ini misalkan MU nih kalah nih misalkan. Nah ini saya ini aja nih, pas aja. Ini ya. Dia sport ya, topiknya tentang sport. Udah, ini tinggal kita scrape ya, pakai teknik web scraping ya, data-datanya dari sebuah portal berita misalkan ya, udah dapat hasilnya sport. Nah itu ya, dan banyak lagi, ini nanti bisa dicoba sendiri. Ini API ini, jadi bisa kita pakai langsung nih. Ini API ini ada JSON-nya, bisa API. Nah ini tinggal. Nah tujuan kita itu adalah belajar gimana cara bikin ini ya, cara bikin mengklasifikasikan ini. Kalau ini kan udah jadi, ini makanya API ya, tinggal dipakai. Nah, tujuan kita sekarang adalah bagaimana cara bikin itu. Penerapan lainnya, misalkan di bidang marketing tadi ya, di bidang marketing saya kira contohnya yang tadi udah
Udah sesuai yang pelanggan yang mereview produk itu kan termasuk ke bidang marketing ya, bisnis gitu. Di bidang keamanan, salah satu penerapan text mining yang terbesar adalah sistem pengawasan eselon yang sangat rahasia. Wah, apa ini eselon yang mampu mengidentifikasi isi panggilan telepon, fax email, dapat mengambil informasi di tengah yang dikirim lewat satelit. Di bidang namanya deteksi kebohongan, wah bisa tuh mendeteksi kebohongan. Di bidang akademik, oh ini banyak ya, sangat banyak bisa digunakan di bidang akademik, misalkan untuk ngecek plagiarisme, misalkan ya, duplikasi, nah itu bisa di bidang menggunakan text mining. Kemudian indexing, ya indexing itu juga bisa menggunakan teknik text mining ya, banyak di bidang akademik. Oke, berikutnya ya, karena text mining ini adalah tadi bagian dari data mining, maka ya tentu saja dalam memprosesnya itu ada tahapan pra-prosesi. Karena ya tadi di awal objek data atau sumber data dari text mining ini adalah data yang tidak terstruktur. Ya namanya yang tidak terstruktur berarti kan tidak beraturan, kan? Informasi yang akan digali pada text mining ini strukturnya tidak beraturan atau tidak terstruktur. Ya, oleh karena itu perlu kita lakukan praprosesi ya agar menjadi lebih teratur atau menjadi lebih terstruktur sehingga mudah pada saat proses penganalisisan ya. Sehingga ini adalah tahapan yang sangat krusial ya di dalam text mining ya. Sebelum kita melakukan analisis yang lebih mendalam ya, karena sumber datanya adalah data yang tidak beraturan, yang tidak terstruktur, ya maka perlu kita transformasikan ya, kita ubah ya menjadi lebih teratur dan lebih terstruktur gitu ya. Sehingga ada proses ini, tahapan pra-prosesi. Sebenarnya ya pada tahapan pra-processing ini kita akan melakukan ya, transformasi ya perubahan dari data teks ya menjadi data numerik gitu ya. Maksudnya gimana? Maksudnya dari teks ini ya, paragraf, kalimat ya ini. Ya, ini kan bentuk teks ya menjadi bentuk numerik. Numerik itu seperti apa? Ini seperti ini nih. Ya, terdiri dari angka-angka gitu ya. Itu kan numerik ya. Nah, bagaimana tugas kita adalah ya di dalam tahapan praprosesi mentransformasikan, merubah dari bentuk teks, data teks seperti ini ya menjadi data numerik ya seperti ini. Itu tujuan dasar dari tahapan pra-processing ini. Sehingga dalam text mining ya itu ada istilah ini tahapan pra-processing, yaitu proses pendahuluan ya yang diterapkan terhadap data teks ya sebagai sumber data kita yang bertujuan untuk menghasilkan data yang numerik ya. Jadi penyajiannya nanti menjadi numerik ya, numerik sehingga nanti akan mudah dalam penganalisisan ya, proses penganalisisan. Itu tujuan kita. Nah, secara umum inilah tahapan-tahapan ya pada pra-processing ya. Mulai dari tokenizing, filtering, ya, stemming, tagging hingga akhirnya ke dalam proses analyzing. Nah, di proses analyzing inilah ya data itu sudah dalam bentuk data numerik ya dan bisa kita lakukan menerapkan penganalisisan ya dengan menggunakan algoritma analisis yang sudah kita pelajari sebelumnya ya, misalkan dengan clustering, dengan klasifikasi, dengan prediksi dan lain-lain ya. Mungkin sudah pernah mendengar istilah-istilah ini ya, mulai dari tokenizing atau parsing ya.
adalah sebuah proses yang dilakukan untuk menjadikan sebuah kalimat menjadi lebih bermakna atau berada dengan cara memecah kalimat tersebut menjadi kata-kata atau frase-frase. Itu proses parsing ya istilahnya. Nah, ini adalah tahapan pertama ya, di dalam proses ya untuk kita melakukan text mining. Ya, karena tadi sumber data dari text mining itu adalah berupa paragraf, ya, dokumen-dokumen yang dituliskan dalam bentuk paragraf-paragraf, kalimat-kalimat. Nah, langkah pertama adalah lakukan proses tokenizing, ya, yaitu proses menghasilkan token. Token itu kalau di dalam bahasa istilahnya kata-kata gitu ya, dalam bentuk jadi menjadi kata-kata gitu ya, dipecah atau dipisahkan ya menjadi dalam bentuk kata-kata, dari paragraf jadi kalimat jadi kata-kata gitu ya. Jadi secara sederhana proses parsing ini ya terlihat sebagai proses pengambilan kata ya jika ketemu tanda spasi ya. Nah, tapi sebenarnya tidak seperti itu ya, tidak sesederhana itu. Tapi kalau kita lihat secara kasat mata oleh kita ya, oleh secara teori, yaitu seperti kita memecah-mecah ya per spasi. Ini contohnya. Misalkan teks inputnya adalah berupa paragraf seperti ini. Manajemen pengetahuan adalah sebuah konsep baru di dunia bisnis. Nah, ini gampang, tinggal kita ya, tokenizing itu adalah membreakdown, memecah-mecah menjadi token-token. Ini token tuh ya, kata token itu manajemen ya. Setiap ada spasi ya. Jadi kalau di dalam secara logikanya nanti di pemrograman ya, itu tinggal kita bikin fungsi untuk memecah kata, atau kalau di Java itu sudah ada ya, tinggal memanggil fungsi jika ketemu dengan white space ya, itu maka dipecah ya. Udah jadi manajemen pengetahuan, ini jadi token-tokennya. Nah, ini adalah output dari proses tokenizing atau parsing tadi ya. Sebuah konsep baru di dunia bisnis ya. Karena tadi ini ya di paragraf ini ya, itu kita pecah menjadi bentuk kata-kata. Jadi ini Manchester, City, Can, Free Game ya gitu ya. Jadi kata-kata. Paham ya sampai sini? Kemudian berikutnya ya, setelah proses tokenizing masuk ke dalam proses stop word atau filtering ya. Ini adalah proses cleaning ya dari menghilangkan kata-kata sambung ya atau preposisi ya. Biasanya kata-kata ini memiliki arti yang lebih di dalam memenuhi kebutuhan di dalam mencari informasi kata-kata tersebut. Misalnya ini ya, en, di, on ya. Itu stop word. Kalau di dalam bahasa Indonesia itu ada di, oleh, pada, jadi preposisi lah gitu ya. Ini. Nah, kita harus membuat daftar kamus ininya ya, kamus datanya ya. Kita harus membuat dulu kamus stop word ya, stop list. Jadi kamus ini menampung kata-kata yang termasuk ke dalam preposisi atau stop word. Itu. Nah, nanti itu digunakan sebagai acuan nanti bagi kita untuk melakukan removal ya, atau menghilangkan kata-kata stop word ini di dalam tadi hasil tokenizing. Stop word removal itu merupakan proses penghilangan kata tidak penting ya. Seperti yang ini, stop word, stop list. Jika ada kata-kata yang termasuk di dalam kamus stop list atau stop word, maka kata-kata tersebut akan dihilangkan, di-remove ya. Sehingga kata-kata yang tersisa adalah dianggap sebagai kata-kata penting atau keyword ya. Jadi kalau contohnya ini ya,
Ini hasil parsing tadi, hasil tokenizing, kemudian dilakukan proses filtering, maka hasilnya seperti ini ya. Yang dihilangkan apa aja tuh? Adalah apa lagi? Sebuah di ya gitu ya. Itu kan kata-kata sambung gitu ya, kata-kata preposisi. Nah, kita butuh kamusnya nih. Ya, kamus stop list-nya. Itu sudah ada ya. Kamus stop word. Nah, ini kamus kata dasar dan nah ini tuh ya banyak. Coba saya ya. Tinggal di mana? Nah, ini nih. Banyak nih. Ini dianggap sebagai cuman A aja ya. Oh, enggak banyak. Sebagai stop word nih. Di dalam bahasa Indonesia ya. Ini mah kata dasar ya, bukan stop word. Nah, ini nih. Nah, ini nih. Ada, adalah, adanya, adapun, benarkah. Nah, ini adalah stop word ya yang standar kamus bahasa Indonesia. Nah, ini. Ya, minimal kita punya ini nih, punya kamus ini untuk melakukan proses tadi filtering. Cuman ya, apakah cukup ini ya? Data ini cukup nggak ya dijadikan sebagai stop word? Nah, tantangannya nambah ya, apalagi data yang kita sekarang berhadapan dengan data yang tidak struktur. Contohnya di Twitter tadi ya. Namanya orang nge-tweet di Twitter kan tahu sendiri ya, Daud. Ya. Ada bahasa alay, ada bahasa alien kan gitu. Nah, itu tantangan tersendiri. Nggak mungkin ada di sini nih. Ini kan stop word list yang standar kamus Indonesia ya, kamus bahasa Indonesia ya. Jadi nggak mungkin ada kata-kata yang disingkat, misalkan yang jadi YG, misalkan, atau kayak sekarang itu ada, apalagi kalau misalkan kata-kata alay atau kata-kata ini banget jadi but misalkan kan gitu ya. Nah itu jadi tantangan tersendiri itu ya, gimana caranya kita bisa mengidentifikasi ya kata-kata itu gitu ya. Itu tantangan. Nah, oleh karena itu dikombinasikan dengan machine learning. Dikombinasikan dengan machine learning ya. Belajar si sistemnya itu dia harus bisa belajar ya. Harus bisa belajar nambahin stop word ini secara otomatis ya, nambahin stop word dengan menggunakan machine learning tadi, dengan AI misalkan ya, dengan teknik-teknik deep learning dan lain-lainnya itu untuk mengatasi itu. Itu tantangannya itu. Sehingga ya mungkin itu bisa jadi topik skripsinya Daud nanti, misalkan sumber datanya di Twitter ya, belum ada misalkan ya sekarang nyari-nyari penelitian yang sudah ada, ternyata belum ada yang dikombinasikan dengan machine learning untuk mengidentifikasi bahasa-bahasa alay misalkan gitu kan, seperti banget jadi bird, terus apalagi nah yang kayak gitu-gitu ya, yang kayak gitu kayak nah, itu misalkan belum ada tuh, nah itu bisa jadi topik skripsinya Daud nanti ya. Jadi menambahkan ini, nambahin stop word list di sini ya. Ini kan ini mah masih standar kamus bahasa Indonesia. Orang sekarang di Twitter ya atau komen di Facebook nggak akan sebaku kayak gini ya.
tandasnya, tampaknya nggak akan sebaku ini kan gitu. Nah itu tantangan kita. Ya. Nah ini jadi hasil filternya, ya. Jadi filtering proses yang kedua. Ya. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu nggak? Ini masih pra proses ya, saya kira ada masalah. Berikutnya proses stemming, ya. Proses stemming ada proses pemetaan dan penguraian berbagai bentuk dari suatu kata menjadi bentuk kata dasarnya. Ya, jadi ini menjadi kata dasar, ya, seperti diculik, menculik, ya, penculik, ya. Mana? Penculik, ya. Ini mengandung arti yang berbeda dapat di-stem menjadi sebuah kata culik yang memiliki arti yang sama, sehingga kata-kata di atas saling berhubungan. Ya. Nah, itu stem. Membela, menguatnya dikatakan dibandingkan. Ini tadi ya, yang ini kata dasar. Ini kamus udah ada. Bila masa, bilang, bilas, bilateral, bilga, bilhak, bilyar. Kata-katanya asing ya, binaya, bincaca, bincang, bincu, bindeng. Nah ini sudah ada ini. Tantangannya lagi-lagi ya, kalau kita mau ngambil sumber datanya dari komenan orang, ya dari hasil ngetik pengguna, user, ya kadang kan suka tipu ya, gitu. Nah itu gimana tuh cara mengatasi itu kan? Ya, ada yang tipu, ada yang pakai bahasa alay, ada yang pakai bahasa singkatan, gitu kan? Ada yang nyampur sekarang Inggris Indonesia, gitu kan? Literally misalkan apa BTW apa misalkan ya. Nah, itu tantangan juga tuh ya. Gimana? Jadi ini tetap akan berkembang terus ya. Semakin apa bisa apa semakin pintar gitu ya. Itu bisa mengekstrak itu tuh kata-kata itu. Ya, kemudian yang berikutnya, proses yang berikutnya ada tagging, tahap tagging. Tahap tagging ya itu mencari bentuk awal atau root dari tiap kata lampau. Kalau ini biasanya bahasa Inggris ya yang ada kata future past tense-nya apa. Kalau Indonesia nggak ada ya, kalau Indonesia nggak ada kata lampaunya. Jadi kalau bahasa Inggris, nah itu ubah ke dalam kata bentuk awalnya, ya rootnya, akarnya, was, be, use, jadi use, story, jadi story gitu ya. Hasil apa namanya tagging. Tapi kalau Indonesia kayaknya nggak ada ya kata lampau. Udah. Ini pra proses ya, ini pra proses. Setelah pra proses ini, nah kita masuk ke analisis, proses analisis ya. Jadi sudah dalam apa ditransformasikan menjadi bentuk numerik. Nah, nanti dari bentuk numerik itulah baru kita bisa lakukan proses analisis. Ini contohnya ya. Ini contohnya nih. Contoh ini NLP. Ini NLP ini salah satu aplikasi dalam text mining juga ya, natural language processing. Nah ini. Nah, kan sudah dalam bentuk seperti ini ya, sudah di dalam praproses ya, sudah dipecah dalam bentuk token-token ya. Nah, bentuk token-token ini baru dibuatkan vektornya seperti ini.
Ya, misalkan ND. Oh, ND ini di dokumen ada berapa yang muncul? Satu gitu ya. N ini kan harusnya udah dihilangkan ya. Ya, misalkan ini ya stres ada berapa. Nah, ini jadi sudah dalam bentuk numerik seperti ini ya. Sudah dalam bentuk numerik seperti ini. Nah, barulah bisa kita lakukan analisis ya. Nah, ini kan mulai dari token tadi, kemudian menghilangkan stop word, sama aja ya, stemming ya menjadi kata dasar, kemudian lemmatization ini yang tadi yang apa namanya tagging ya menjadi kata apa namanya dasarnya ya, kemudian ini parsing kalau menggunakan pohon ya, ini dengan menggunakan regular expression ya. Udah. Nah, nah setelah kita masuk ke proses analisis ya, itu ada algoritma yang bisa kita gunakan ya. Ini contohnya nih. Saya ada jurnal ya dari kampus saya dulu. Ya, ini dia membuat aplikasi text mining untuk otomasi penentuan tren topik skripsi dengan metode K-means clustering. Nah, ini apa klasifikasi topik ya. Nah, karena klasifikasi jadi menggunakan algoritmanya K-means clustering ya. Klasterisasi. Sumber datanya itu dari ini judul-judul skripsi kan, dia mau mendeteksi ya tren topik skripsi gitu. Berarti mungkin dari abstrak atau dari judul apa skripsi gitu ya, sumber data. Nah, tahapannya ini mulai dari text pra-processing ya. Text pra-processing mulai dari ini, kalau misalkan scaffolding itu untuk merubah menjadi huruf kecil semua ya. Kemudian tokenizing terus sampai stemming ya kalau dia. Nah, baru inilah proses analyzing-nya. Proses analyzing ini adalah proses perubahan atau transformasi dari data teks menjadi data numerik gitu. Nah, banyak ya algoritma atau metode-metode yang bisa digunakan. Salah satunya yang paling sering itu adalah dengan menggunakan analisis TF-IDF ya. Term Frequency Inverse Document Frequency adalah metode yang digunakan untuk mengetahui keterhubungan setiap kata yang terhadap dalam dokumen dengan memberikan bobot pada setiap term. Nah, sehingga bobot ini nantinya menjadi seperti ini, jadi seperti yang tadi yang ini, nah ini ya numerik gitu ya. Ini ada rumusnya nih ya, IDF itu dari rumus ini ya. Nah, ini ya, ini IDF. Nah, kemudian kita butuh juga untuk kemiripannya, menghitung kemiripannya ini dengan menggunakan Quotient similarity ya. Kan banyak ya yang waktu kemarin saya berikan itu untuk similarity itu dengan menggunakan algoritma apa? Euclidean buat KNN ya Pak, sama nggak? Ya, Euclidean distance ya, Euclidean distance ya gitu. Nah, ini salah satunya ada juga dengan menggunakan Quotient similarity ini ya, Quotient similarity. Ini baru kemudian ya masuk ke K-means clusteringnya. Kalau sudah dalam bentuk numerik ya sudah bisa kita implementasikan algoritma K-means clusteringnya ya gitu untuk proses analisis lebih lanjut. Nah, ini nih contoh oke, sebelum ke sini saya liatin lagi contoh jurnal lainnya. Misalnya nih, text mining on news aggregator for recommendation system. Oh, ini dia untuk rekomendasi, sistem rekomendasi ya. Dari sebuah news aggregator ya. News aggregator itu kayak tadi Detik kayak gitu ya. Nah, dia ngasih sistem rekomendasinya gitu ya. Jadi misalkan Daud kalau buka aplikasi Detik, misalkan kalau sudah ada sistem rekomendasinya itu udah ketahuan misalkan dari history Daud suka baca
topik tentang apa nih, misalkan Daud lebih suka topik tentang musik misalkan ya. Dari hasil historinya itu kebanyakan Daud itu bacanya topik-topik musik. Nah, itu nanti direkomendasikannya topik musik gitu ya. Ini recommendation system. Nah, ini sama, dia menggunakan TF-IDF ya. TF-IDF, kemudian untuk similarity-nya juga menggunakan Cosin similarity ya. Untuk clusteringnya dia menggunakan apa ini? Tadi single pass clustering ya. Kalau ini dia menggunakan single pass clustering. Nah, ini ya. Kalau dilihat dari metode ininya penelitiannya ya, analisis perancangan implementasi. Nah, ini pra-processing ya. Pra-processing itu yang tadi tokenizing sampai dengan stemming ya. Nah, baru masuk ke text mining ya. Text mining itu mulai dari penerapan TF-IDF-nya ini ya. TF-IDF, Cosin similarity ya, kemudian masuk ke algoritma klasifikasinya, algoritma clusteringnya, algoritma prediction-nya ya. Itu ada contoh ininya ya. Nah, ini dia menggunakan fuzzy KNN ya. Kalau ini ekstraksi information ini fitur extraction ya, ekstraksi informasi pada dokumen surat masuk menggunakan algoritma ini. Dia tujuannya bertujuan untuk mengambil informasi dari teks yang tidak sesuai menjadi istilahnya menggunakan klasifikasi rule base. Ini dia menggunakan klasifikasi ya. Kalau yang tadi itu kebanyakan itu pakai clustering. Kalau ini klasifikasi, kalau yang tadi clustering ya. Ini klasifikasi. Nah, ini contohnya. Misalkan surat masuknya itu berupa file berformat PDF. Nanti dari bentuk PDF ini dikonversi dulu menjadi XML ya. Menjadi XML ya, bentuknya jadi seperti ini. Jadi bentuk XML seperti ini dari PDF. Dari yang bertipe apa tadi gambar ya, PDF itu menjadi bentuk tipe teks seperti ini ya, XML. Nah, baru dari sini lakukan proses pra-processing. Ya, mulai dari filtering dia ya, filtering, menghapus yang tidak penting seperti ini nih ya. Ini karena formatnya XML jadi ada tag-tag seperti ini. Nah, tag-tag ini dihapus ya. Nah, ini maka hasil filteringnya seperti ini. Kemudian dari hasil filtering ya, lakukan tagging ya, tagging ini diganti delimiter atau diganti, akhirnya menjadi seperti ini ya, bentuknya jadi seperti ini, udah mulai rapi ya. Kemudian dari ini dilakukan tokenization ya, tokenization ya, dipecah-pecah ya, dipecah-pecah, kemudian ini label ya, ini mah label karena dia klasifikasi jadi ada label. Labelnya itu nama instansi, alamat, tanggal surat, nomor surat, lampiran, perihal, tujuan, isi surat ya. Di labeling. Lalu menggunakan klasifikasi fuzzy KNN ya. Fuzzy KNN seperti biasa menggunakan Euclidean distance ya. Euclidean distance ya, baru kemudian kita tentukan nilai K-nya ya, dari KNN, masih ingat ya, nilai K-nya tentukan, kemudian hitung setiap nilai keanggotaannya ya. Nilai dari setiap keanggotaannya. Jadi, akhirnya dapat menghasilkan ekstraksinya.
hasil ekstrasinya. Nah, itu kurang lebih itulah. Nanti di sesi tersendiri saya coba untuk jelaskan tentang TF-IDF ya. Mungkin di sesi tersendiri aja nanti. Ya, ada pertanyaan nggak sampai sini? Doubt ntar kayaknya ini masih jauh sih Pak. Tapi kalau misalnya di text mining itu kan ada yang kayak konteks gitu ya Pak. Jadi kalau misalnya mungkin tahu di satu konteks kalimat tuh bisa jadi makanan, tapi tahu di konteks kalimat yang lain bisa jadi ya mengetahui sesuatu gitu. Kalau biasanya itu berarti ada cara lainnya juga gitu buat bikin mesin yang kita buat si text mining ini jadi ngedeteksi hal itu atau gimana cara kerja yang Ya. dari konteks itu? Ya, nah itu menggunakan ini Gaussian similarity ini nih, kemiripan. Ya. Jadi kan kita punya data data latihnya ya, data trainingnya ya. Kita kan punya data trainingnya, dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3 ya dan seterusnya. Nah, itu dianalisis ya dengan TF-IDF dan Gaussian similarity ini. Kontekstual dari kata tahu ini itu apa gitu ya dari setiap dokumen yang ada gitu. Jadi itu berdasarkan keterkaitan antar katanya itu bisa itu dideteksi gitu. Oh, tahu ini apakah memang tahu nama makanan gitu ya atau tahu sebagai kalimat sebagai kata gitu ya. Sebagai kata itu bisa ditentukan dengan menggunakan ini kemiripan ini. Jadi dilihat dari dokumen-dokumen yang lainnya, dari kalimat-kalimat lainnya gitu. Konteks-konteks kalimat lainnya gitu. Baru nanti ditentukan kemiripannya. Oh ini mah tahunya di sini tahu ngomongin makanan misalkan, konteks kalimatnya ngomongin makanan. Nah, maka dia akan diidentifikasi sebagai tahu makanan gitu. Bisa itu ya dengan menggunakan ini Gaussian similarity dan analisis TF-IDF ini itu adalah memang untuk itu tujuannya ya. Jadi sebenarnya mah si Gaussian similarity ini tuh ngelihat jaraknya tuh dari satu kalimatnya gitu ya Pak. Iya, iya. Terus bisa diklasifikasiin pakai si peran data mining yang algoritma data mining yang dipilih. Betul. Oh, oke. Oh iya. Ya, betul gitu. Jadi ini kan merubah dulu menjadi numerik ya, menjadi numerik termasuk kemiripan antar ini, kesamaan antar dokumen dihitung menggunakan satuan fungsi ukuran kemiripan gitu ya. Jadi antar kalimat atau antar dokumen itu dihitung dulu ya kemiripannya. Nah, dan nanti bentuknya atau outputnya itu berupa ini Gaussian similarity-nya berupa angka ya, berupa numerik ini. Berupa numerik. Nah, barulah dari hasil numerik ini kita masuk ke algoritma data miningnya. Betul. Nah, ini tuh ya termasuk di dalamnya adalah untuk kontekstual itu kalimatnya ya. Semakin banyak dokumen atau data training ya yang diolah, ya itu akan semakin akurat ya, semakin tinggi tingkat akurasinya. Ya, jadi misalkan masukin aja data trainingnya itu adalah kalimat-kalimat atau dokumen-dokumen yang ngomongin tahu sebagai makanan gitu.
oh, tahu ini tahu goreng ya, tahu ini bisa di ini tahu nah, gitu ya. Jadi kebanyakan di situ dokumen di situ data trainingnya itu adalah tahu membicarakan tahu sebagai makanan. Jadi kalau nanti ada data ujinya adalah apa namanya tentang tahu sebagai makanan, ya itu akan apa namanya bisa bisa di ini ya bisa ditentukan. Dan tentu juga dengan menggunakan algoritma ininya, algoritma data miningnya ya. Gitu. Ntarlah saya coba apa namanya bikin studi kasus gitu ya, bikin studi kasus contoh. Gitu. Jelas ya? Jelas, Bapak. Oke, saya kira ini jam berapa jam ini? Saya kira cukup ya. Nanti tinggal dilanjutkan oleh Pak Oding bagian implementasinya ya di apa di softwarenya lah. Dan nanti saya Untuk jurnalnya bisa dibagiin nggak ya, Pak? ya jurnal-jurnal ini ya. Sama penasaran yang tadi eh, aplikasi yang kayak sejenis OLX, terus ada sentimennya itu kayak gimana? Boleh dibagiin juga, Pak? Ya. Atau nggak bisa? Nanti saya cari dulu ya. Lupa, saya mungkin ada. Kalau nggak salah itu tuh jadi jurnal saya juga di ini apa di Scopus. Judulnya tuh di jurnal ini apa sini. Lupa. Intelijen. Nah, ini. Di
Mana ya? Salah.